Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebagai salah satu persyaratan pemberkasan bagi calon ASN P3K yang lulus tahun 2023 ini. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini kita harus menempel foto 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa nanti pada Hari Raya Idul Fitri, saya akan mengadakan giveaway sejumlah Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Siapapun yang berkomentar untuk pertama dan kedua, urutan pertama dan kedua, maka dia berhak mendapatkan masing-masing Rp50.000. Lanjut. Untuk pengisian daftar riwayat hidup, keterangan perorangan, 1. Nomor induk kependudukan NIK. Nah, ini diisi dengan nomor NIK yang tertera pada KTP. 2. Nama. Ini diisi nama terang atau nama jelas, bukan nama panggilan, tapi nama asli, sesuai yang ada di KTP. 3. Kabupaten kota tempat lahir. Ini kabupaten kota tempat di mana peserta dilahirkan. Kemudian tanggal lahirnya juga sesuai dengan yang ada di KTP. Jenis kelamin, tinggal sesuaikan laki-laki atau perempuan. Agama atau aliran kepercayaan tinggal disesuaikan. Status perkawinan, kawin atau tidak kawin atau pernah kawin. Maksudnya pernah kawin di sini dia seorang duda atau janda. Kemudian email yang aktif, silahkan dicantumkan. 9. Nomor telepon atau handphone yang aktif. Kemudian alamat, jalan apa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Ini diisi sesuai KTP. Keterangan badan, tinggi, berat badan, bentuk rambut, apakah keriting, apakah lurus, bentuk muka, apakah oval, apa lonjong, warna kulit, apa sawo matang, atau putih, atau kuning langsat. Ciri khas, ini ciri khas yang ada pada tubuh kita, apakah tinggi atau pendek. Kemudian cacat tubuh jika ada, ini ditulis. Misalnya memiliki cacat pada telinga atau jari tangan, silahkan disesuaikan. Kemudian kegemaran atau hobi ini ditulis, bisa lebih dari 1. Lanjut. Pendidikan di dalam dan di luar negeri. Ini adalah pendidikan yang pernah kita tempuh, ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi S1 atau S2. Nah, diisi di sini. Tingkat, ini tingkat diisi SDMI, nama sekolah atau perguruan tinggi ditulis nama sekolahnya, akreditasi sekolahnya apa, kemudian tempatnya di mana. Nah, kemudian mengenai ijazah. Nah, nomor ijazahnya ditulis, kemudian tanggal penerbitan ijazah tersebut. Pejabat penandatangan ini adalah nama orang yang bertanda tangan di ijazah tersebut. Kemudian gelar depan atau belakang ini jika ada. Untuk SD, SMP, SMA ini belum ada gelar. Nah, kemudian untuk kuliah, bila dia D2 tentu ada gelar. Kemudian bila S1 juga tentu ada gelar di belakang. Gelar depan biasanya kalau sudah S3 atau doktor. Jadi disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Kemudian kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri. Ini nama kursus. Jika Bapak Ibu pernah mengikuti kursus atau pelatihan, silahkan dicantumkan di sini. Tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesainya kapan, nomor sertifikatnya, kemudian tempatnya di mana, dan institusi penyelenggaranya apa. Ini silahkan disesuaikan dengan kursus atau latihan yang pernah diikuti. Kemudian 3. Riwayat pekerjaan. 1. Riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Di sini, apabila Bapak Ibu pernah
honor atau bekerja di suatu tempat atau instansi, silahkan cantumkan di sini. Nomor 1, instansi atau nama perusahaan silahkan ditulis. Jabatan Bapak Ibu sebagai apa di sana? Apakah sebagai guru? Kemudian masa kerjanya, tanggal mulai bekerja kapan, tanggal selesainya kapan, gaji pokoknya berapa, kemudian SK-nya, nomor SK-nya berapa, tanggal berapa, dan siapa pejabat penanda tangan di SK tersebut. Kemudian tanda jasa atau penghargaan. Ini diisi apabila Bapak Ibu pernah memiliki atau menerima tanda jasa atau penghargaan. Tapi biasanya jarang sekali orang yang memiliki tanda jasa atau penghargaan. Jadi kebanyakan dari kami dulu tidak mengisi di ruang tanda jasa dan penghargaan. Tapi jika Bapak Ibu memiliki, silahkan ditulis yang sesuai. Kemudian riwayat keluarga. Di sini istri atau suami. Jadi apabila yang menjadi ASN P3K adalah perempuan, maka di sini diisi nama suaminya. Tapi apabila yang menjadi ASN P3K adalah laki-laki, maka di sini ditulis nama istrinya. Nomor NIK-nya berapa sesuaikan dengan ada di KTP. Kemudian nomor NIP jika istri atau suaminya adalah juga pegawai. Kemudian tulis namanya, tempat tanggal lahirnya berapa. Kemudian pekerjaan atau posisi jabatan apa, perusahaan atau institusi tempatnya bekerja. Kemudian status perkawinan, diisi kawin karena positif itu adalah pasangannya. Kemudian akte nikah atau akte cerai, bila masih menikah, masih hidup bersama, maka ditulis akte nikahnya. Apabila sudah bercerai, maka ditulis nomor akta cerainya. Kemudian tanggal menikah atau tanggal cerai atau tanggal meninggal, jika yang bersangkutan sudah cerai atau sudah meninggal, diisi tanggalnya di situ. Kemudian status hidup, apabila masih hidup maka ditulis hidup, apabila sudah meninggal ditulis mati. Kemudian 2, anak. Nah, ini ditulis berapa anak yang dimiliki. Ini khusus anak kandung ya. Nah, ditulis nomor NIK-nya sesuai KTP, kemudian nomor NIP apabila memiliki, terus namanya ditulis, tempat tanggal lahirnya berapa, kapan dan di mana. Kemudian pekerjaan atau posisi jabatannya juga ditulis, perusahaan atau institusi tempatnya bekerja juga ditulis, kemudian status hidupnya hidup atau mati juga ditulis. Kemudian orang tua kandung, bagi mereka yang memiliki orang tua kandung ditulis namanya, ayah ibunya ditulis, nomor NIK-nya sesuaikan, kemudian NIP-nya apabila memiliki tulis namanya, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, posisi atau jabatannya apa, perusahaan atau institusi tempatnya bekerja di mana, kemudian status hidup atau mati, silakan disesuaikan. Kemudian 4, saudara kandung. Nah, ini jumlah saudara-saudara kita ini ditulis di sini, khususnya saudara kandung. Ditulis NIK-nya sesuai KTP, kemudian nomor NIP apabila memiliki, apabila saudara kandungnya adalah juga pegawai, maka silahkan ditulis di situ. Kemudian nama, tempat tanggal lahirnya di mana, pekerjaan atau posisi jabatannya sebagai apa, perusahaan atau institusi tempatnya bekerja apa, status perkawinan, apakah kawin atau tidak kawin atau pernah kawin. Apabila seorang janda atau duda maka ditulis pernah kawin. Kemudian status hidup atau mati silahkan disesuaikan di situ. Kemudian bapak ibu mertua, ini juga sama dengan orang tua tadi, ditulis bapaknya siapa, ibunya siapa, NIK, NIP, nama, tempat lahir, pekerjaan, perusahaan, status perkawinan, hidup atau matinya ditulis disesuaikan. Lalu yang ke-6, keterangan organisasi. Ini diisi apabila Bapak Ibu pernah mengikuti suatu organisasi. Apabila kita seorang guru, maka organisasi kita adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Silahkan ditulis nama organisasinya apa, kemudian jabatan kita di organisasi tersebut sebagai apa, apakah ketua, sekretaris, bendahara, atau hanya anggota. Kemudian masa kerjanya ditulis, tanggal mulai dan tanggal selesai, tempatnya di mana, dan siapa nama pemimpin organisasinya. Disesuaikan dengan data yang ada. Lanjut yang ke-7, keterangan lain-lain. Nah, di sini di keterangan lain-lain ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Di situ ada keterangan untuk pemberkasan calon ASN P3K.
nomor SKCK-nya berapa, tanggalnya berapa, kemudian pejabat penandatangannya siapa. 2. Surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini ada dua macam, surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa. Di situ ditulis nomornya, tanggal berapa, kemudian pejabat penandatangannya siapa. Kemudian surat keterangan bebas nafza, surat keterangan bebas narkoba, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini ditulis nomor suratnya berapa, tanggal berapa, kemudian pejabat penandatangannya siapa. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu ini apabila ada surat keterangan lain. Kalau di sini nomor 2 sudah ada surat keterangan sehat, maka yang nomor 4 isinya adalah surat keterangan sehat rohani. Silakan diisi dan disesuaikan. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Kemudian di sini ditulis boleh nama kecamatan atau nama kabupaten, tanggal bulan tahun yang membuat ini ditandatangani dengan materai 10.000. Itulah cara pengisian daftar riwayat hidup sebagai salah satu persyaratan bagi calon ASN P3K. Untuk mendapatkan file ini, silahkan Bapak Ibu buka link di deskripsi, kemudian download. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.